Hello everyone, how are you? I hope you are all in the good condition. Today we are going to learn about label text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang label text, mulai dari definisi apa itu definisi label text, lalu tujuannya label text, dan informasi-informasi apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita membaca label text. Oke, yang pertama, the definition. What is the definition of label text? Label text is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Nah, jadi label text ini berada di bagian luar kemasan dari suatu produk, dan di label text ini kita akan menjumpai informasi-informasi tentang produk itu. Oke, selanjutnya the purpose. What is the purpose of label text? There are three purposes. The first one is to choose healthy and safe products, to avoid harmful effects, and to get the best result. Jadi tujuan label text itu adalah supaya kita dapat memilih produk yang aman dan sehat untuk kita, dan juga kita bisa menghindari efek samping yang tidak diinginkan, dan juga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari produk itu tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat informasi-informasi yang akan kita temui. Jadi ini ada beberapa informasi, yaitu brand and name of the product, description of the product, content and amount, ingredient of food or drinks, and how to use the medicine, and also the direction to use it, direction to store, and the last one is expiration date. Jadi di label text itu akan terdapat nama dan juga brand dari produk itu, lalu deskripsi dari produk tersebut, konten atau amount itu jumlah isian dari produk itu, lalu bahan-bahan dasar dari produk makanan atau minuman, dan juga bagaimana cara meminum obat, dan cara untuk menggunakan produk itu, dan juga cara untuk menyimpan produk itu, dan yang terakhir adalah kadaluarsa dari produk tersebut. Nah, kita akan mempelajari ini satu demi satu. Oke? The first one is brand and name of the product. Nah, jadi kita di sini ada satu gambar nabati, dan kita pasti sudah tahu ya produk ini. Jadi brand dari produk ini brandnya adalah Richeese, dan nama dari produk ini adalah nabati. Lalu yang kedua, description of the product. Jadi misalnya di sini ada gambar susu Ultramilk ya, dan deskripsi ini bertujuan untuk memberitahu apa sih yang ada di dalam box itu. Oh, yang ini rasa taro, yang ini rasa stroberi, yang ini rasa mocha, lalu ada juga yang susu rasa full cream dan coklat. Jadi deskripsi di sini bertujuan untuk memberitahu pembeli tentang apa sih rasa dan bagaimana rasa yang ada dalam box tersebut, jika itu minuman seperti susu ini. Oke, yang selanjutnya ada content atau amount. Nah, apa sih bedanya content dan amount? Kalau content itu misal di susu ini volumenya itu berbeda-beda ya kan. Nah, kalau ini yang pertama ada yang 250 ml, ada yang 1000 ml, dan ada juga yang 200 ml. Jadi itu konten dari susu ini. Sedangkan amount itu misalnya untuk obat ini satu kapsul itu terdiri dari 300 mg. Nah, satu blister itu terdiri dari 10 kapsul. Nah, 10 kapsul ini adalah amount. Lalu yang selanjutnya di sini ada ingredient of food or drink. Nah, kita bisa dilihat di sini ada yogurt. Di balik bungkus kemasan yogurt ini kita bisa menemukan ingredient atau bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat yogurt tersebut. Misalnya ada susu sapi segar, air, gula, penstabil nabati, dan yang lain sebagainya.
Nah, selain ingredients tersebut, kita juga bisa menemukan nutrition fact-nya. Misalnya ada lemak totalnya berapa, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, dan selanjutnya kita bisa melihat di nutrition fact di sini. Lalu yang selanjutnya, direction to use it. Nah, untuk makanan atau hal-hal lain yang perlu dimasak biasanya ada cara bagaimana kita bisa menggunakannya. Jadi misal contohnya Indomie di sini ya, kita bisa melihat caranya. Yang pertama direbus dulu, lalu ditiriskan, lalu dicampur dengan bumbunya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada how to drink the medicine atau untuk obat ya. Biasanya di setiap obat itu pasti ada berapa dosisnya. Seperti ini. Di sini kita bisa melihat each tablet consists 200 mg. Jadi dosisnya adalah 200 mg. Kita juga bisa dilihat di bagian tengah ini 200 mg dan di sini adalah penjelasan tentang dosisnya. Yang selanjutnya adalah direction to store atau bagaimana cara menyimpan. Di sini kita bisa melihat caranya adalah keep tightly closed, store of controlled room temperature to 20 degree to 25 degree Celsius or 68 degree to 77 degree Fahrenheit. Jadi kita harus menyimpan obat ini di tempat yang tertutup, lalu di ruangan dengan temperatur 20-25 derajat Celsius atau 68-77 derajat Fahrenheit. Begitu. Dan yang terakhir adalah expiration date atau kadaluarsa. Kita bisa melihat di sini di makanan ini kadaluarsanya bulan Juni dan juga di obat ini kadaluarsanya 6 Juli 2016. Nah, jadi itu adalah 7 informasi yang biasanya kita jumpai ketika kita membeli obat atau membeli makanan atau minuman. Nah, sekarang yuk kita summarize apa saja sih informasi yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini yang pertama adalah description and content of the product. Lalu ada juga food or drink ingredients. Lalu direction to use or to store. And yang terakhir adalah expired date atau tanggal kadaluarsa. Dan untuk obat kita juga bisa menjumpai dosage atau dosis dan direction to drink. Misalnya kayak sehari harus 1 tablet atau untuk anak di bawah usia 12 misalnya harus setengah tablet, dan juga bagaimana cara menyimpan obat tersebut. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, silahkan bertanya lewat WhatsApp group atau lewat Google Classroom. Oke, selamat siang semuanya.